رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, tanggal berapa hari ini? Dua. Kalau tanggal ininya Jumadil Akhir bulan 6, tanggal 8 bulan 6 1441. 8 Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 2 bulan lagi, 60 hari tambah 24 sekitar 84 hari lagi kita akan menyambut tamu agung. Moga-moga kita dipanjangkan usia, amin, untuk sampai mendapatkan rahmat Allah yang sangat besar, ampunan Allah yang sangat luas, dan benar-benar Allah meridhoi kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jam 5 lewat 10:15 surut, jam berapa surut? Jam 6 lewat berapa surut? 6 kurang 5. Kenapa saya tanya itu? Nah, usahakanlah yang pernah kita berjanji. Siapa orang yang benar-benar mau tahun depan haji, siapa orang yang mau bulan depan umroh, dia jangan putus latihannya 8 hari arba'in. Saya putus kemarin balik hari 1, sudah mendekati angka 8. Setan banyak menggoda, tergoda oleh setan, akhirnya kehilangan suruh. Jadi akhirnya balik lagi sana. Jadi kita juga kalau orang mau berangkat tahun depan haji, orang udah daftar semua, udah daftar pergi haji di Depok. Berapa tahun nunggunya? 40 sekarang ya, usia 60, 80 tahun. Kalau 80 tahun bayangkan, kita tunggu mati itu bayangkan 80 tahun balik sana. Tapi jangan panjang kali lah ya Allah antriannya. Itu yang punya duit, yang punya niat. Nah, bagaimana mungkin tahun depan atau bulan depan kita umroh? Kata Allah, yang mungkin saja kalau kau mau. Rasulullah bersabda dari Abi Hurairah, riwayatnya Muslim, maztama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada pertemuan dalam satu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah. Ngapain di rumah kita? Mikirkan duit. Ngapain di rumah kita? Kata Rasulullah dalam sabdanya, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Di rumah Allah, di rumah kita, rumah-rumah Allah isi dengan belajar, membaca, mempelajari Al-Quran. Apa hasil dari orang-orang seperti itu? Ada 4 hasil. Ada berapa hasilnya? Jadi dicek. Jadi kita ini punya general check up. Kalau kita pergi ke general check up, ngecek ini jantung kita bagaimana semuanya. Biasanya orang men-general check up ke satu tempat di rumah sakit supaya bagus lihatnya
awalnya supaya tambah kita ketahui, tapi karena setelah pergi ke general check up tadi, bapak yang bagus nih pak, tubuhnya bagus, namun sedikit aja ada pembengkakan di sini aja, ada di satu tempat pak, jantungnya seperti ini, itu membuat tambah sehat atau tambah sakit? Maksudnya untuk ke general check up supaya tambah sehat, pulang mikir, ya Allah, akhirnya makan tak enak, tidur tak nyenyak, ujungnya penyakit datang. Jadi kalau mau general check up dulu kepada Allah. Jadi belajar Quran, membaca Quran, mempelajarinya, ada 4 hasilnya. Rekam aja deh, didengar aja maksudnya, bukan direkam di situ. Direkam dalam jiwanya, dalam pikirannya, dikasih Allah. Illa nazalan alaihi sakinah. Cek orang yang belajar Quran dan mempelajarinya, timbul ketenangan. Jadi kalau ada kita gelisah setelah mempelajari Quran, tanda sama berarti kita. Orang cari tenang kemana? Ke narkoba. Pergi ke narkoba, cek suntiknya, tenang memang, fly, enak. Berapa jam kemudian minta lagi, ketenangan yang merusak tubuhnya. Kata Allah, bukan tenang seperti itu. Jadi kalau kamu belajar Quran, pelajari Quran, dapat ketenangan jiwamu. Kau buka, kau tanya sama orang-orang yang bukan sama dengan agamamu. Siapa saja yang manusia. Manusia butuh ketenangan. Punya uang banyak seperti neraka, mau enggak? Punya mobil banyak, susah tidurnya. Tak bisa makan, gak tenang bawa jiwanya. Tak pernah ada rumah bagaikan istana, tapi tak pernah tinggal di rumah. Kenapa? Karena rumahnya rumah neraka. Kenapa? Tak ada Quran dalam rumahnya. Jadi Rasulullah, siapa orang belajar Quran, tenang hidupnya. Sebab kalau tidak tenang, keluar penyakit A, penyakit B, gelisah. Cari ketenangan, bukan ke narkoba. Pergi orang malam minggu cari ketenangan, ke puncak, ke tempat-tempat yang enak, ketemu sama teman. Awalnya setelah pulang rusak lagi. Perkumpulan AB ketemu, setelahnya rusak lagi. Kenapa? Tak ada Quran yang dipelajari, yang dibuka dalam pertemuan itu. Tak ada ketenangan. Sampai jam berapa ini? Jam 8 kita bakal ini. Hari Ahad hari libur. Khususkan libur kita bersama dengan ayat-ayat Allah. Siap? Woi, siap gak? Woi, siap gak? Siapnya terpaksa menunggu. Apa hari ini bubur? Hari ini bubur atau apa ini? Wah, kalau sudah lontong bubur cepat kali. Jangan dilurus. Kalau sudah mengurus di bawah leher, itu tak usah ada program, otomatis tuh satu drama. Makanan yang utama kita ini adalah mau kita dengarkan ayat-ayat Allah untuk mendapatkan ketenangan. Makan banyak gak tenang juga. Jadi makan ayat-ayat Allah yang sedang kita dengar sekarang ini, timbul ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah. Diselimuti, diselamuti turunnya rahmat Allah. Hasil orang baca Quran, hasil orang pelajari Quran, membuat dia menyayangi orang lain. Gak gampang marah. Udah baca Quran, baca ini, kok gampang tersinggung, gampang ini. Apa yang kau pelajari, kata Rasulullah? Gampang menyalahkan orang lain.
betapa indahnya, ada yang salah pun senyum saja. Kalau kita udah ngamuk saja, udah marah saja. Quran kita. Nah, poin kedua ini, turunkan rahmat. Apa tanda rahmat? Supaya kita mengerti kasih sayang. Nyayangi orang lain. Itu assalamualaikum, mohon maaf, siapa namanya? Sudah berapa lama Bapak di masjid? 4 tahun. Siapa kanan kiri Bapak? Aku tak tahu. Apa? Harus tahu siapa kiri kananmu. Dari mana Pak? Assalamualaikum. Dari mana? Pak dari mana? Oh, nggak ada asalnya. Dari Jawa, dari Solo. Berapa usianya Pak? Sama saling. Oh, satu orang imam sudah subuh. Zuhur, assalamualaikum. Siapa namanya? Begitu sayangnya kita. Itu tanda kalau Quran yang punya ini udah banyak Quran payah tuh Bapak tuh. Qurannya bagus tuh, dia Quran terus kenapa? Gak mau disapa, gak mau ini ya, dia gak mau tersinggung. Berarti Qurannya salah. Ada Quran yang salah pun. Quran salah maksudnya apa? Di surat 25 itu ada baca Quran. Ambil Qurannya, bacakan ayat 30. Surat 25 ayat 30. Pernyataan Rasulullah mohon kepada Allah bukan minta jabatan, bukan minta kekayaan. Yang dia minta waqala Rasul, ya Rabb, inna qaumin tahudu hadal Quran mahjura. Permintaan Rasulullah kepada Allah dimungkilkan surat 25:30. Betapa pentingnya permintaan yang bukan minta jabatan, minta kekayaan seperti kita. Tapi justru dia minta jangan sampai ya Allah umatku menjadikan Quran mahjura. Al-Quran mahjura, semuanya mahjura, semuanya mahjura. Punya Quran diabaikan, punya Quran berdebu, punya Quran tak dibaca, punya Quran tak mau diartikan, punya Quran tak dikaji. Itu namanya teriakan Rasulullah. Quran seperti itu namanya Quran mahjura. Ada Quran yang benar, Al-Quranul Karim, dia baca, dia dengar, dia baca, diartikan, dimaknai, diterapkan, diamalkan, diajarkan, dipelihara, dihafalkan. Tapi ada Quran mahjura, teriakan Rasulullah. Wa qala Rasul, wa qala Rasul, wa qala Rasul, ya Rabb, inna qaumin takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ketakutan Rasulullah bukan untuk diri dan keluarganya, tapi untuk kita. Hai umat-umatku, kau telah membuat Quran yang dikasih Allah mahjura. Maka kau lihatlah azab di mana-mana. Surat 8 ayat 33. Rasulullah bilang Quran itu sebaik-baik bacaan, sebaik-baik kajian, sebaik-baik pekerjaan, belajar baca Quran. Tidak akan ada azab selama ada antar fihim. Kita kaji ini, ya kan? Siapa antar fihim itu? Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Al-Quran berjalan. Selama ada Quran di kampung ini, aku berkeyakinan tak tidak pernah dusta dari Allah. Tak ada azab walau gempa pada mana tak bergerak di masjid. Selama masjid ini Quran, kalau tidak dihancurkan. Bukan kampung-kampung Islam kita di mana-mana. Bapak emaknya buka huruf Quran, tanggung jawab siapa? Salahkan alim ulama, salahkan para kiai, para habaib. Kau yang salah kata Allah. Wa anta fihim. Diterangkan di mana-mana, kau dengar, kau lihat, kau pikirkan di mana-mana tayangan elektronik, media elektronik, ke mana-mana. Kau lihat azabku di mana-mana sekarang. Dulu di negara A, negara B, negara C, taruh waktu saya kecil. Ya waktu kita kecil usia 10 tahun. Sekarang usia 15
memang 5 tahun. Tak ada kiri kanan azab, longsor sana, gempa sana, angin puting beliung. Kampung kita, tetangga kita, sana daerah di provinsi ini semua tak bersahaja lagi di alam kepada Indonesia. Mengapa umat Islam ya mengaku umat Islam, Qurannya makjurah, kita yang mengaku. Siapa yang membuat azab ini? Engkau sendiri, kita sendiri. Jangan kau salahkan Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya ma, cari Quran. Teriakan Rasulullah, ya Rabb, inna qaumin hadal, inna qaumin takhudhu hadal Qur'ana mahjura. Ceklah yang sekarang ini. Di mana diri kita sekarang, istrimu, anakmu, Qurannya kita baca nggak di rumah Allah ini? Jadikan rumah kita adalah rumah Quran. Jadikan masjid Quran. Sebelum subuh dah baca Quran, mengatakan Quran, baca Quran. Karena zikir yang paling top, fasilitas zikir itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak fasilitas zikir. Tapi zikir yang paling top di antara semua zikir adalah fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Zikirlah kata Allah bersama dengan Quran 50-45. Zikir kepada Al-Quran. Kau baca Quran hari ini hatam sekali, hatam terus ya, sampai mati dia bersama Quran sebagaimana Utsman bin Affan. Takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Takbir, semua takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Janganlah bakhil, kasihlah kita kayak gini Rasulullah ini. Karya Rasulullah semua ini. Tak ada Rasulullah mati kita kafir semua, kita tak tahu apa-apa kita ini. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Supaya Allah memberikan berkah rahmat kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabat, keluarga dan sahabatnya. Jangan bakhil. Siapakah orang bakhil ketika dibaca selawat tak dia sebut nama dia? Betapa sombongnya kita ini. Udah kaya pas selawat. Kadang kita udah jadi pejabat pas selawat. Coba periksa di sini di kamera. Rasanya susah kan pejabat dulu di sini. Ada pejabat kan? Susah dulu pejabat. Orang kaya susah dulu. Karena Fir'aun tidak jabatan, Haman tidak pengetahuan. Ada dokter profesor di sini. Apa namanya? Fir'aun, Haman, korup. Ada orang kaya. Ada nggak sama ini? Pulang masuk susah. Kenapa datang kemari? Karena adalah ambil Allah bukan pejabat. Aku bukan orang kaya, tapi aku pejabat. Kau lihat, ada Quran mahjur. Ada berapa Quran? Al-Quran dibelah dua. Satu Al-Quranul Karim, ya kan? Satu lagi apa tadi? Al-Quran mahjur. Nah, jangan kau jadikan Quran kau mahjur. Ini ini jannah. Semoga kita termasuk kota yang Nasrul Yamin, Nasrul Shimah, na'udzubillah. Idza waqa'atil waqi'ah. Di Mekah, Madinah sana kalau sudah dibacakan Quran, sibuk semua para pelajar atau orang-orang dalam. Apa teguran Allah hari ini di subuh ini? Baca Imam Sudais baca idza waqa'atil waqi'ah. Mereka buka, mereka diskusikan. Kayak pribadi lah dulu waktu ke sana gitu. Ya Allah, hari ini apa teguran Allah? Nanti maghrib, nanti subuh. Itu waktu dibacakan Quran oleh imam ini tentang al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa waqa'atiha kadhibah. Kalian dengarkan, kiamat itu pasti terjadi dan tidak pernah mustahil. Khafidatur rafi'ah. Datang hari kiamat itu akan terbelah dua. Beriman dan kafir. Yang khafidatur, yang dihancurkan, dihinakan, dijepit oleh Allah, diazab oleh Allah atas kelakuan sendiri. Dan rafi'ah, dimuliakan Allah karena dia memuliakan
rofi'ah, yang mulia, yang istimewa, yang diangkat Allah, akan terbelah dua golongan besar yang diangkat itu. Nanti dalam golongan yang dua tadi ini yang ashabul yamin, ada yang lebih cepat lagi sabiqun al-awwalun. Waspadai Quran mahjuro. Ustaz, Abi, kamu kan udah baca Quran, tapi kok tetap azan? Aku salah baca Qurannya gimana? Untuk disanjung-sanjung, untuk dipuji-puji orang, supaya dikatakan habis Quran, atau kau ingin bertakwa kepada Allah semakin dekat? Bahkan tak tahu orang bahwa kita habis Quran, tapi kau berbuat baik. Nah itu lebih hebat. Al-Quranul Karim. Nah kita ini moga-moga kita jadi habis Quran. Amin. Makanya ada doa di dalam hadis itu, ya Allah, bila kau panggil kami, bila kau panggil aku, ya Allah, di tengah jalan, belum selesai menghafal Quran, sempurnakanlah di alam kuburmu, ya Allah. Itu hadis. Ayo lah, masa tak mau baca Quran? Itu anak-anaknya semua. Itu anak-anak berapa jumlahnya? Mana ketuanya? Pak Fauzi berapa jumlah anak-anak? 40. Kapan Nabi bisa ketemu? Buat mereka outbound Quran. Outbound anak-anak kita buat supaya cinta Quran. Kita buat acara bagaimana dia bisa tahu surat ini begitu. Buatkan duit Pak Fauzi. Maksudnya bukan ada Baitur Rahman kan. Baitur Rahman ini gampang untuk kita mendulang emas. Berikan. Itu tadi aku duit gua ada di kantong. Kasih amplop tadi. Tapi buka amplop di situ malu juga. Ada amplop bukannya kan? Masa aku bisa udah ada terowongan tuh, kenapa kau gak ngasih? Iya, udah ada di kantong kamu. Kenapa gak kau berikan? Jauh, jangan jauh-jauh dan kali di atas aja. Di antara diri kita sendiri gitu. Tak sempat tadi terpaksa kita doakan, ya Allah berkahilah orang yang di kanan kirimu ini, ya Allah memberi doa supaya dapat apa yang diberikan. Kata Allah di surat At-Taubah 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Jadi tak ada yang memberi, ada yang mendoakan. Sempat terjadi 1, 2, 3 hari di Mekah, doa semua sudah diwujudkan, doa untuk orang tua, doa keluarga, anak, tetangga semua. Besok pulang lagi, begitu lagi di satu doa terus tiba-tiba udah mau pulang, doa apa lagi udah habis sih, udah semua doa. Akhirnya aku berdoa begini, ya Allah, kabulkanlah doa orang yang berdoa sekarang, ya Allah. Dari ujung ke ujung berapa juta orang berdoa, pasti dia mohon kepada Allah yang benar dan baik. Nah itulah doa. Terjadi semua dapat jadinya. Jadi aku doa dari siapa yang memberi. Ya Allah berkahkanlah mereka, ya Allah yang memberi. Beruntung orang suka nolong orang, suka semuanya. Terus saja. Nah apabila masjid ini tak ada lagi Quran, tak ada rezeki Allah. Sebab satu ayat Quran rezeki yang luar biasa emang. Rezeki pemahaman. Itu dia. Ada kursi kan? Belum aku mau lama sini. Kursi kecil aja. Ada yang gelisah. Lama kali, aku udah mau makan. Lama kali, lontong sudah nunggu di luar. Lama kali, bubur sudah nak ayo cepat sikit. Kan dulu makanan, ibu mau belajar dulu nih. Apa dong? Kita hidup sudah singkat ini, kenapa nggak kita pulang? Itu tanda kalau aku sudah duduk lama ini. Yang gelisah, yang tak suka keluarlah. Aduh, kerjaanku nggak diperba apa yang sekian ya. Kerja silakan supaya dapat berkah. Mungkin yang keren ya silakan. Terus di sini aja, itulah rezekimu. Tapi kalau sudah niat untuk ngaji semuanya sampai mati pun aku dengar, aku dengar, biar aku mati syahid untuk mendengarkan ayat Allah. Takbir. Masih begitu kita, nggak sempat gitu. Pikir perut gimana semua, belum tentu lagi setelah selesai bisa mati kita. Detik mainnya kematian. Lagi baca Quran sehat, tenaga kuat hebat bukan main. Begitu baca, la ilaha illallah, langsung dikasih Allah, masya Allah. Kepinginlah mati kami ya Allah dalam baca Quran, amin. Dalam mempelajari Quran, amin. Bangkilah kami dalam keadaan kami sholat ya Allah, amin. Dalam keadaan berinfak, amin.
kau berinfak? Tak. Begitu kau memberikan itu berinfak ilmu, berinfak atau dipanggil Allah habis. Ini boleh pertanyaan, boleh. Kalau bisa dijawab, jawab. Ada pertanyaan? Kalau tak ada, jalan terus. Maksudnya pertanyaan tadi apa? Sebab kalau kita mau belajar harus dipetakan. Apa? Dipetakan. Ada 3 konsep semuanya. Bagaimana cara kita belajar? Bagaimana cara kita belajar? Jawabannya dipetakan. Diulangi, bagaimanakah cara kita belajar? Dipetakan. Diam, perhatikan, tanyakan. Bagaimana kau belajar supaya kau sukses? Ini pola Rasulullah dari Allah ini. Bagaimana caranya? Dipetakan. Diam, perhatikan, tanyakan. Diulangi, diam, perhatikan, tanyakan. Bagaimana caranya? Dipetakan. Petakan dulu. Bagaimana cara dipetakan? Diam, perhatikan, tanyakan. Diam karena kau mendengar sami'na wa ata'na. Jangan tidur. Kalau tidur, kalau ngantuk, tempel uang 100.000 itu. Kayak macam kuda. Rasanya kalau uang cepet 100.000 tempel di mata, melek atau tidur? Hah? Coba lah. Ustaz, aku sudah kemana-mana. Kenapa? Aku mau tidur. Udah berapa lama nggak tidur? Tidak susah ada aku tidur. Sudah obat, sudah semua. Oh gampang obat, ada obatnya. Sini. Kau baca Quran aja. Baca Quran. Nah masa iya baca Quran. Nggak sampai 15 menit sebelum tidur deh. Baca Quran itu langsung mual. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Zalikal kitab. Belum selesai 1 halaman udah mual dia. Itu hebat dia. Obat tidur adalah siapa mau tidur? Baca Quran supaya kau terhina benar. Dengan Quran kau bisa tidur. Kita kan dengan dunia melek, dengan Quran tidur. Nah, siapa yang tidur nih? Hei, udah tidur aja, udah ketahuan. Mataku udah berani. Belum kan? Semuanya. Bagaimana kita belajar? Semuanya. Bagaimana kita belajar? Dipetakan itu apa? Diam, perhatikan, tanyakan. Kenapa diam? Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lahu sam'a. Supaya kau diam, kau dengar. Oh, begitu ya. Begitu. Perhatikan, kau lihat dengan matamu, kau waspadai, kau tajamkan matamu. Oh, perhatikan. Tanyakan, kau punya pikiran supaya kau paham. Sekarang kita belajar. Ya Rasulullah, apa yang sudah kau terangkan boleh bertanya. Ya gitu, kalau sudah selesai semuanya. Ada di mana konsep dipetakan ini? Di surat 32:09. Nanti diambil foto, di-share bagi. La ilaha illallah. Itu dah kerjaan kita. Ambil dengan share. La ilaha illallah. Kerjaanmu terapkan, kan kau share. Kau bagi ke kawan, mengapa kau bagi-bagi ke kawan kalau kau belum paham? Mengapa kau bagikan kue, rasa kue itu belum kau terang, belum kau punya? Ada pihak-pihak ngantuk di depan, ada yang ngantuk. Kan kau tahu kalau ada yang buka jin, buka jin itu susah cari jin di mana? Tak ada buka jin itu kau ngantuk baca Quran. Waktu kau lihat, muka yang ngantuk, muka yang apa itu buka jin. Nah, carilah jin di setiap orang yang baca Quran ngantuk. Itu termasuk kita itu. Jangan cari jin lagi di hutan. Begitu dia. Masih kuat? Halo, masih kuat? Kuat. Semangat? Baik. Ada 2 tadi. Apa? Ada 4 dan 2. Siapa orang yang belajar Quran dan mengajarinya, mempelajarinya, ya kan? 4 hasil. 1, timbul ketenangan. Yang kedua, dapat rahmat kasih sayang. Jadi kalau orang baca Quran, kok senyumnya hebat, memaafkan banyak, gak gampang. Karena kita sudah hitam kening kita, sudah banyak amal kita, sudah banyak sholat kita.
ada yang gelisah, ceklah pengurusnya, jangan baca Quran itu. Kalau pengurusnya tenang, baca Quran. Ada pengurusnya juga susah kali dia senyum, susah kali. Bukan nanti kita membawa muka yang begitu sudah. Oh, bawaan muka, ada bawaan muka kayak gitu. Bawaan muka itu harus senyum. Enak, senyum itu tak suara-suara. Ada buat suara itu kan ini enak lihatnya. Kalau orang sudah senyum, lapang hati. Nah kalau kita berpapasan, assalamualaikum, apa kabar Pak, sehat? Senyum, enak, itu obat. Sudah berapa? Baru dua. Yang ketiga, orang yang mempelajari Quran dan belajar Quran. Yang ketiga, wahafat umur rahmah, dikelilingi malaikat. Dikelilingi malaikat. Bagaimana tandanya? Nanti kan tanda tenang. Ada pada diriku, aku tenang, aku tenang, alhamdulillah. Semakin membaca Quran, semakin tenang aku. Oh, aku buktikan saudara Allah benar Rasul Allah. Yang kedua, apa tadi? Setelah baca Quran, mempelajarinya, semakin aku gampang memaafkan, aku minta maaf, banyak salahku, banyak menyayangi orang lain, menyayangi anak-anak yang kecil yang ada berisik. Berisik semua, keluar. Anak-anak, jangan berisik. Yang berisik itu setan. Siapa yang berisik ada suara, itu suara setan. Jadi ya, ayo, siapa yang berisik siapa? Setan. Perkaikan itu, ketawa, masuk. Hati-hati setan itu ada dalam berisik. Main-main itu setan yang sholat. Ya itu, ya kan? Jadi dibuat dia saya, dibuat dia program, buat hadiah. Program-program kita kan ada di sini. Tiap hari tiap minggu. Program anak-anak kita kurang kita perhatikan. Nah, ini buat program besar sudah dibuat. Nah, buat apa? Dan lihat siapa nih anak siapa, bin siapa supaya tahu. Di Malaysia itu ijazah, nama orang itu panjang, pakai bin. Nama bapaknya masuk. Kalau kita nggak ketahuan siapa bin, hilang. Anak siapa itu? Binnya nggak ketahuan, bin tetangga. Udah pindah. Tadi udah pindah, bin kemana nggak ketahuan. Tanda tenang ada buktinya. Yang kedua, rahmat, tanda kasih sayang, menyayangi orang lain, yang makhluk. Yang ketiga, turun malaikat. Bagaimana tandanya? Kita tahu turun malaikat. Nah, gimana tandanya? Tak boleh ragu kita. Ayo, siapa yang tahu? Kerjaan malaikat tiga. Apa kerjaan malaikat? Supaya tahu tandanya. Pertama, berzikir. Yang kedua, bersujud. Yang ketiga, berdoa. Dengan kau baca Quran semakin kuat zikirmu. Tanda malaikat itu turun. Makin kau baca Quran dan pelajarinya, kau banyak sujud, lamakan sujud. Tanda itu turun kata malaikat. Ini supaya kau dengar tahu ini Quran semua. Kalau buka lagi buat nanti habis suruh ada teman-teman lagi yang ikut pengajian di sini. Yang sudah bosan selamatkan pulang. Yang mau terus silakan terus. Berzikir, bersujud, berdoa itu tanda malaikat turun. Ini kapan kumpulnya? Pada waktu Ramadan. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi. Yusabbihu lillahi wa ta'ala malaika hafina min hawamas. Malaikat itu bertasbih, berzikir. Kumpul ini zikir itu di Ramadan. Nah, buatlah zikir itu sekarang terus supaya turun malaikat. Kalau nggak malaikat turun, lawannya apa? Setan yang turun. Siapa? Setan. Ada Quran yang bacalah supaya ngerti. Dapat semua. Ambil baca Quran. Di surat 26 catat 221 sampai 227. Maukah aku beritahu, kata Rasulullah lewat Allah, kepada siapakah setan turun? Ada perkataan begitu. Maukah beritahu kepada siapakah Quran itu turun? Kepada orang yang mau mendengar, jelas, kepada hati yang mau menang, turunlah ke Quran. Sekarang, tahukah kamu? Maukah beritahu kepada siapakah setan itu turun?
Kemana setan tutup? Ada terjemahannya? Ada kacamata? Mana? Ini kan ada terjemahan. Udah, handphone ada nggak ustaznya? Kalau nggak buang aja. Mata dajjal itu. Ya kalian mau tahu mana? Ini Quran ini si mata dajjal. Apa ini? Quran Mahjuro. Loh kenapa? Lihatlah si mata dajjal di Quran ini. Dibuat ada Quran untuk supaya melegitimasi sahnya punya handphone, gitu ya. Quran hadis semua di handphone kita. Lebih banyak mana? Tangan jempolmu membuka gosip dunia atau Quran? Oi, oi, berapa jam kau buka Quran, oi? YouTube ini berapa kali kau baca? Nggak sampai 5 menit kau buka Quran untuk ada ustaz ngomong, buka, ada ustaz ngomong, buka. Tapi kau buka medsos, kau buka fitnah hasad, berapa jam kau bersama dengan Dajjal? Kita termasuk di dalamnya, semuanya. Oh biarkan setan, kau kan setan, kau setan nggak? Kau setan, kau bawa setan nggak ada ini, kau setan. Kau kantor di setan, aku bawa setan di kantor. Kau bawa kemana-mana setan. Hilang setan, kau pun kehilangan. Seperti kau udah kehilangan otak, kau udah hilang ini. Kau bawa kemana-mana, ikut bersama Dajjal. Ini si mata Dajjal. Kita ingat Qurannya, ada Qurannya. Kau buka, Qurannya, nggak paham. Jadi kalau begitu gimana Ustaz? Udah terlanjur. Makanya susah diatur anak-anak kita karena dia bersama dengan setan. Ustaz, Pak Ustaz, ibu, kenapa Bu? Anakku susah udah. Kenapa? Sudah bersama dengan setan. Wah Allah, tiap hari main gadget dengan semuanya. Ibu juga. Iya, sama-sama setan. Ibunya juga. Bagaimana lo bisa anak itu bisa hapus dari gadget karena bapak emaknya juga bersama dengan setan si mata Dajjal. Matanya satu, lihat nih. Satu mata, dua mata kamu ke situ. Apa yang nggak ada di Dajjal? Lautan semata kakinya, angin dipegang dipegang begitu. Dajjal. Kau klik apa saja ada jawaban sini. Ada aja. Kau klik aja cek ada jawaban, cek ada jawaban. Tapi tak ada ruhnya, tak ada ruhnya. Nah, bukalah Quran tadi, udah buka nih kajiannya. Surat berapa tadi? Woi, udah buka belum? Wadah, pakai mic nih. Baca yang keras. Artinya aja. Ya, pakai supaya orang dengar. Jangan kurang. Pakailah. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Salah. 26, 22 atau berapa itu? 26. Dengar pun tak dengar berarti. Udah dekat sama aku. La ilaha illallah. Mari, mic dah habiskan. Ganti lagi. Ada dapat belum? 26, 221. Salah. Cari dulu, dapat. Bukan, kepada siapa? Surat berapa itu salah klik itu. Surat 26. 26. La ilaha illallah. 26. Jelas. As-Su'ara 221 sampai 220. Belum? Siapa dah ketemu? Ya. Bang Ilyas, buka lagi. Lanjut. Hal Nabi hukum ada artinya dulu. Curiga. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Maukah kuberitakan kepada kalian, wahai hamba-hamba Allah, wahai umatku, kata Muhammad, maukah kau dengar kepada siapa setan itu turun? Baca selanjutnya. Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Siapa yang dusta? Setan. Dusta nggak kita? Dusta kepada bini, dusta kepada suami, pada anak, dusta kemana? Ya Allah, dusta tiap hari. Jadi jangan cari setan di mana. Kau rupanya setan. Aduh, mengerikan. Siapa yang bicara? Kepada siapakah setan turun? Para pendusta. Siapa dia? Bisa termasuk kita. Hati-hatilah.
Baru jam 6 kurang, sudah mulai suruh. Sudah ada gelisah. Jam 8 nanti, sampai jam 8. Woi, sampai jam 8. Siap? Baru mantap. Takbir. Shallu ala Nabi. Janganlah pelit, janganlah bakhil. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Janganlah pelit. Shallu ala Nabi. Selamat kau tak mau, la ilaha illallah, kau bakil benar. Lanjut. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka. Iya, dengarkan hasil pendengaran dari si mata daja. Aku tadi dengar dari ibu itu, aku dengar dari bapak itu, aku katanya si A, katanya si B. Itu hasil pendengaran setan. Dan kau sampaikan, kau share. Yang kau tak paham apa yang kau share, kau termasuk adalah pendusta setan. Paham? Jelas? Jelas? Ada kubuat-kubuat. Aku menyampaikan ayat Allah. Terus. Sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Terus. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Dengarkan, setan turun kepada pendusta yang punya syair, yang jago bicara, yang jago nyanyi. Gimana jadi Ustaz? Musik itu haram. Dan musik itu halal. Apa musik itu? Haram. Dan musik itu halal. Kalau tak bisa kita bertakwa. Tapi musik itu hampir mendekati sudah haram dan makruh karena dampak apa? Dampak dari musik, telanjang dada, narkoba, pacaran, itu sesat, itu adalah setan. Tapi Habib Syekh yang disuruh dia berselawat, semakin dekat orang sama Allah, itu halal musiknya, halal dia punya. Dampaknya semakin dekat sama Allah. Ah, kau usah jauh-jauh. Mana kau pakai main gantian lah. Bagaimana? Pendengarkan dulu. Nah, sekarang tanya. Penyair-penyair itu musik-musik itu. Dia pergi sana kemari. Lihat ini, lihat itu semua, nyanyi semua. Bagus, kata-katanya bagus. Tapi tidak dia lakukan apa yang dikatakan. Jadi musik itu haram. Dengarkan benar, haram. Apanya dampaknya, hasil. Tak usah jauh-jauh. Kalau kau makan muntah, haram tak? Haram. Kalau kau sholat kamu selesai tiba-tiba kau marah, kau bakhil, tiba-tiba neraka wel kan sholat? Iya, dampak sholat itu kan mencegah keburukan. Kok tambah buruk kau dari sholat? Pergi haji umroh, kok jadi bakhil? Kok jadi gampang jalannya orang lain? Nah, dampak haji umrohnya tidak mabrur, tapi dampak haji umrohnya semakin baik, Qurannya semakin bagus, sholatnya semakin mantap, terus hubungan kepada orang lain semakin saling kasih sayang. Hajinya mabrur, umrohnya mabrur. Dampaknya makan tidak bisa haram, karena dampaknya muntah atau haram yang kau makan. Ini setan turun kepada siapa? Pendusta. Dan kepada siapa? Penyair. Nah, kita lihat, makanya inilah bukti bahwa musik itu haram dan musik itu halal. Tunggu jawaban. Terus. Jangan pakai mic. Tidak engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah. Pergilah, pergi sana mengembara. Mengembara ke satu tempat kemana-mana. Musik, syair. Dan ingat, aku bukan Quranku bukan syair, kata Allah. Wa ma'alana syi'ra. Terus. Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Kata-kata syair bagus gak kata-kata? Lagunya bagus-bagus, membawa dampak cinta yang luar biasa. Tapi dilakukan gak oleh orang yang membuatnya? Apakah lagu-lagu yang dibuat
mereka sholat, mereka yang baca Quran. Iya, kalau tidak mereka bersama dengan setan. Terus kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang yang kafir, dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Itu bukti bahwa musik itu halal. Dampaknya, jadi aku mohon kepada Allah sampai ke Jakarta tahun 83, usia berapa itu? Kata 18. Mulai aku berdakwah di tahun 2000, berani tahun 99 2000, kasih Allah. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, di Jakarta ini aku di Pondok Pinang, Pesantren Jumat, karena di seperti anak muda ya Allah, kerajinan musik tak mempan aku berdakwah ya Allah. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, ajarkan aku musik ya Allah. Diharapkan bapakku di Medan, aku diharapkan ya main gitar, tapi tidak ada manfaat. Kata-kata haram bukan, tertolaklah. Akhirnya aku mohon kepada Allah, ya Allah, ajarkan aku ya Allah, temukanlah sama orang. Ketemulah aku sama pemain gitar yang top. Akhirnya aku tanya, ada berapa kunci dari 2000 pas itu? 4.000 sekian. Temukan lagi 2.000 lagi sekian. Karena sampai bertemu ada kunci dalam di gitar itu 6.348 ayat. 6.346 ayat, sejumlah ayat Quran. Oh begitu, iya, itu maksudnya. Nah baru 4.000 dari gitar tek kunci, baru 4.000 lebih dari 2.000 masolasi. Diajarkanlah aku, jadi 4 bulan, tak sabar kan? 2 bulan udah bisa buat lagu. Karena sasaranku adalah anak muda, remaja sasaranku. Pakai topi koboi lah gua, pakai apa semuanya. Pokoknya aurat tertutup semua. Kita main gitar, kadang-kadang anak muda dan gitar begitu ketemu, waduh, inilah mantap ini. Ya kan, aku rock buat, tapi isinya Quran, isinya selawat, tapi dibuat, wah sedang. 2 bulan aku bisa buat lagu, banyak lagu yang buat. Ya Allah, ternyata anak-anak ini bermanfaat. Jadi akhirnya mereka tinggalkan bandnya, mereka ngaji dulu, baru band. Mereka ngaji dulu, mau main band. Akhirnya ngaji lebih dominan, baru bandnya. Tadi bandnya 4-5 jam, bandnya sudah berapa jam, lebih banyak ngaji. Sebagaimana Sunan Bonang, kalimat solo, menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah dengan gending. Dia Nabi tahu. Karena dampaknya untuk dia bertakwa, ingat itu. Tapi kalau dampaknya semakin dia narkoba, tak tahu diri, ya haram, itu musik itu halal. Tapi halal karena di surat 26 ayat 227, kalau kau bisa membuat orang itu dekat sama Allah, lihat lagu-lagu banyak yang bagus. Tapi lebih banyak kalau lagu itu dari lagu itu sudah mulai setan. Terpengaruh dengan lagu siapa, suara siapa, perempuan. Suara perempuan itu aurat. Aku pernah dengar dari Habib. Mau tahu nggak kalian? Di perempuan itu paling banyak ada 1000 titik yang kalau kau lihat semuanya merusak mata. Jadi asal kau lihat perempuan itu, apa saja kau lihat 1000 titik dalam kondisi perempuan itu merusak mata wahai laki-laki. Itu makanya Rasulullah tunduk kalau berjalan. Artinya tidak dikendali. Kalau kita, oh, cantiklah, cantik. Aku waktu tawaf. Waktu aku tawaf, selesai tawaf sudah, selesai ambillah air Zam-Zam. Makanya, ya Allah, orang Palestina ini kalian, masya Allah. Kita tadi lihat apa nama artis-artis Indonesia, tak ada, putus semuanya. Begitu masuk ke Mekah, la ilaha illallah, juga bibir, astagfirullah, lihat juga terus juga, masya Allah, ya Allah.
anak kecil, ya Allah, ya Allah. Bagaimana bidadari ya Rahman? Takbir. Bidadari la ilaha illallah. Tak ada bandingan di dalam ini sejuta kali. Tak terbayang kau. Mau dapat bidadari? Mau? Janganlah gantung. Mau dapat bidadarinya? Jangan sampai keluar dulu. Jam 8. Biar kau rasa siapa yang gelisah. Lama kan? Sudahlah, sudah cukuplah sudah. Tapi kalau kerja 8 jam kau malam terus. 8 jam ada lembur kau tambah lagi. Lembur ke Quran tak pernah kelihatan, pernah kau lembur Quran. Ada istilah lembur Quran. Kenapa saat saya baca Quran? Tanda yang ketiga, turunnya malaikat. Orang baca Quran dan belajar Quran, apa hasilnya? 1, ketenangan timbul dalam jiwa. 2, kasih sayang, menyayangi orang lain. Gak kejam, gak tolong, gak kejam. Apa kabar? Sehat, apa ya? Begitulah, ya kan? Sayang orang lain, doakan orang lain. Ini hebatnya, karena kasih sayang. Ada orang sakit, kau temukan orang sakit, kau jangan diam. 2 nokat, 2 hasil. Ya Allah, angkat penyakit lahir batinnya ya Allah. Dengar dia. Sudah kau dengar itu? Ada suara setan. Ya kan? Suara sudahlah. Suara bunyi itu ayolah. Alasannya itu ayo gelisah kan dia. Ayo gelisah. Ya bi tiap hari itu dia sedang suruh B. Kali ini tidak lain. Supaya Quran kita tahu takut kita dianggap mahjuro oleh Rasulullah. Di lain biarin. Takbir. Ada yang gelisah. Aku bi anak-anak gelisah, sabar, tetap dapat nonton. Ya sudah kelamaan, sudah hilang panasnya. Sudah kelamaan, jadi air itu bubur. Iya pula. Selesai kita kan? Selesai tak? Selesai pertama. Pulang, satu lagi. Banyak lagi, satu lagi. Banyak lagi. Sudah berapa? 1, orang baca Quran, orang baca Quran 1. Yang kedua, sayang menyayangi orang lain. Yang ketiga, turun malaikat. Tanda malaikat turun. Kau berzikir dan malaikat. Kau bersujud, akan sujud. Apalagi kau berdoa. Waktu kau datang ada yang sakit, kau doakan. Ya Allah, angkatlah penyakit abang ini ya Allah. Tak perlu dekat. Angkatlah penyakit zahir batinnya ya Allah. Dan jauhkan dariku. Gitu. Masuk rumah sakit, angkatlah penyakit ibu ini, bapak ini ya Allah. Angkatlah ya Allah. Jauhkan dari kekuasaan. 2 dapatnya. Kau dapatkan pahala mendoakan saudaramu. Kau juga menghindar, kau berlindung kepada untuk dijauhkan dari penyakit itu. Beruntung kita. Perlu orang yang sehat batin, lahir batin. Itu perlu orang sehat batin. Jauhkan penyakit dari kami ya Allah. Itu. Yang pertama, baca Quran dengan 1. Kenangan. Yang kedua, apa? Sayang. Yang ketiga, turun malaikat. Apa tandanya malaikat turun? Zikir, sujud, berdoa. Yang keempat, ini yang sedang ini. Tanda orang itu dekat sama Allah, baca Quran, mempelajarinya. Wa zakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut orang ini di alam mana? Ya dengan malaikat. Bagaimana tandanya? Karena disebut-sebut tak tahu itu. Ini caranya. Siapa nama abang? Adi. Orang itu siapa? Si Adi itu kata si Adi. Orang yang tiap hari subuhnya ke Batu Rahman ya. Dia tak benar karena dia dengan Quran dia praktekkan kepada keluarganya. Jadi bahan pembicaraan orang tentang kebaikannya itu tanda bahwa Allah mengajarkan memperhatikan dirimu. Kita kan senang dibahas bicarakan tentang kebaikan kita. Dan itu makanya jangan cari keburukan orang lain. Bahwa Allah akan memperhatikan dirimu. Dengarkan, pernah gak lihat sandiwara paku? Ada yang gelisah, jangan gelisah dulu. Kenapa? Makan tetap ada. Kalau jadi air tetap juga
panggung, tiba-tiba dalam panggung itu semua orang ada, atau bintang-bintangnya hadir. Itu sorotan kepada panggung itu, kepada yang lain atau kepada bintang? Kepada bintang itu, semuanya gelap. Sorotan lampu khusus kepada si bintang itu, yang lainnya gelap. Maka bintang dunia ini adalah orang beriman. Orang yang baca Quran itu sorotannya tajam. Orang yang baca Quran. Ya, jadi ada orang kafir, munafik, sholim, fasik, musyrik, orang beriman. Saya orang beriman. Kalau orang beriman difokuskan lagi lampu. Siapa itu? Orang yang baca Quran, belajar Quran, makin fokus Allah. Maka diskusilah Allah dengan para malaikat yang buat Allah berdiskusi untuk memperhatikan kita. Baca Quran, baca Quran supaya bahan diskusi. Kalau tidak, Allah tidak ada dibuat kita. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga menjadi kekuatan bagi diri kita. Diulang lagi, ada 4 tandanya. Orang yang belajar Quran, belajar Quran. 1, saya ketegangan dirimu. Yang kedua, kasih sayang menyayangi orang lain. Yang ketiga, turun malaikat dengan berzikir, bersujud, berdoa. Buat kau nggak berdoa, doa kalau orang lain, doa aja wajar kalau bisa. Sekarang Pak Imam, nanti kan latihan terus kita dilatih oleh Pak Imam. Nanti rencana Ramadan 1 hari 1 juz, 1 malam. Nah, terlatih ini sudah terlatih semua. 1 malam 1 juz. Aku dibisikan ke DKM. Program pada tahun ini 4 juz. Oh, 4 juz. 4 juz. Akhirnya 4 juz selama 1 bulan. 4 juz, boleh juz ini juz mana? Nanti suatu ketika kita akan insya Allah 1 malam kita enak sholat di Baitur Rahman seperti di Baitullah. Kenapa? 1 malam 1 juz. Wah, keren benar. Gak ada yang gelisah, gak ada yang batuk. Ada yang udah baca panjang, imamnya batuk, dia panjang juga. Aku protes dia, cepatlah. Gak enak sholat di Baitur Rahman. Gak enak sholat di masjid A, masjid B. Kenapa? Sholat cepat, enak. Jadi enak itu cepatnya. Tak enak di Baitur Rahman. Kenapa? Lama kali imamnya. Setan sudah ini berarti, ngerti ya? Setan. Kalau dia gelisah dalam baca Quran, ada yang gelisah, tak turun. Setan dalam sholat juga. Kapan setan turun? Ketika dibacakan Quran dia gelisah, bukan makin tenang. Itu dia. Masih tahan? 2 jam lagi. Ketawanya gak enak kuliah. Tapi protes bibir sebelah. Gak seimbang ketawanya. Tidak seimbang, enak. Tapi ada kuliah, udah agak naik sedikit yang kanan atau yang kiri. Itu agak seimbang dia punya. Ya sudah. Yang ketiga kasih sayang, turun dan malaikat. Yang keempat, buat bahan pembicaraan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berkumpul ya Allah di masjid-Mu ya Allah. Sesuai kata Rasul-Mu ya Allah. Kami belajar Quran dan mempelajari ya Allah. Buatlah ketenangan pada kami ya Allah. Jadikanlah kami oleh penyayang ya Allah, saling berkasih sayang. Jadikanlah kami orang yang dikelilingi para malaikat dengan kami berzikir, bersujud, berdoa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ya Allah Engkau memperhatikan kami. Jangan Kau abaikan kami ya Allah. Jangan Kau abaikan kami seperti Fir'aun, pejabat yang diabaikan, seperti Haman, teknokrat yang diabaikan, seperti Korun, orang kaya yang diabaikan, orang yang diabaikan, seperti Samiri, ulama yang diabaikan. Ya Allah, jadikanlah kami seperti Abu Bakar ya Allah, ulama yang benar-benar daripada. Jadikanlah kami Umar ya Allah, pejabat yang punya hati yang mulia. Jadikanlah kami Utsman bin Affan ya Allah, orang kaya yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah kami Ali bin Abi Thalib ya Allah, ilmuwan yang cerdas, yang rendah hati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hidup ini ya Allah Engkau berikan semuanya. Tanpa Engkau ya Allah kami rusak ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkan ya Allah hasad, hasud, iri, dengki,
sum'ah, dia, serakah, bakhil, ghibah, mintakan aib orang lain. Banyak penyakit kami ya Allah, dengki, banyak sekali ya Allah. Mulai hari ini hapuskan ya Allah, bersihkan kami seperti bayi ya Allah, menjadi orang yang rendah hati, sopan, cerdas, produktif, menyayangi, berani, memberi, berakhlak mulia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan ya Allah akan mencintai Al-Quran ini ya Allah dengan sunnah Rasul ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid zalimna illa darar. Ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan dosa orang-orang beriman yang masih ke rumah hati kami ya Allah, laki-laki maupun perempuan. Jadikan persahabatan di Baitur Rahman ini ya Allah, pengurus dan jajarannya ya Allah, pengurus dan jajarannya ya Allah, berikan rahmat, maghfirah, ridho ya Allah, dan kami semua ya Allah. Bila maksiat lahir batin masih ada ya Allah, jauhkan ya Allah. Allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah petunjuk kami ya Allah sebagaimana Kau tunjuki para nabi. Ya Allah, jadikanlah ya Allah, jadikanlah ya Allah Engkau melindungi kami sebagaimana Engkau melindungi para nabi. Ya Allah, berkahi ya Allah, jamin kami dengan kasih sayang dan jannah-Mu ya Allah sebagaimana Kau jamin para nabi-Mu ya Allah. Sehatkan lahir batin kami ya Allah sebagaimana Kau sehatkan lahir batin para nabi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang menyayangi ya Allah, sama kami dengan lingkungan sebagaimana Kau beri kasih sayang kepada para nabi. Jauhkan maksiat lahir batin pada kami ya Allah sebagaimana Kau jauhkan maksiat lahir batin pada nabi-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Ya Allah, sempatkanlah ya Allah tahun depan kami haji ya Allah, bulan depan kami umrah ya Allah. Sempatkanlah kami tahun depan kami haji ya Allah, dengan cara ya Allah. Bulan depan kami umrah ya Allah, dengan cara ya Allah. Ya Allah, bila di tengah jalan Kau panggil kami, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah, untuk kami mengucapkan dalam jiwa kami, dalam bibir kami, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kekuatan iman Islam kami semuanya, anak cucu cicit kami, bapak kakek buyut kami, masukkan mereka kami semua dalam jannah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan negeri ini ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dari rakyat sampai ke pejabatnya, dari pejabat sampai ke rakyatnya, bertakwa ya Allah. Kau pilih orang-orang yang tepat untuk memimpin negeri ini ya Allah. Masih Kau berikan kasih sayang karena masih ada ayat-ayat Allah yang bertarung di negeri ini ya Allah. Jadikan negeri ini ya Allah, pada khusus Depok, untuk menjadi negeri yang benar-benar Quran ya Allah berjalan. Jadi karena negeri Indonesia ini ya Allah, negara ini ya Allah, menjadi teladan bagi negara yang lain ya Allah. Ya Allah, jauhkan penyakit-penyakit yang sekarang lagi diributkan ya Allah. Penyakit-penyakit maksiat lahir batin LGBT, jauhkan dari anak cucu cicit kami ya Allah. Penyakit-penyakit yang dari negeri seberang ya Allah, jauhkan ya Allah. Kuatkan iman Islam kami ya Allah dengan Quran, dengan sholat, dengan infak, dengan asih Al-Quran kami baca setiap hari. Surat ditegakkan di awal waktu, infak diberikan dengan ikhlas. Ya Allah ya Rahman, beri kekuatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi alamin. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ridhokan kami. Wa lakum minkum, mohon maaf segala kekurangan. Al-haq memang yang benar dari Allah, yang
salah dari saya, kita perlu banyak belajar lagi. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.